Aset merupakan elemen yang penting dalam sebuah perusahaan. Namun, ada kalanya bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan pendanaan, cukup sulit untuk bagaimana bisa merawat dan memelihara aset tersebut. Nah, ada cerita menarik yang dilakukan oleh manajemen PT PEN 14, bagaimana mereka meng-unlock values ini, mengoptimalkan aset yang selama ini idle menjadi lebih bermanfaat. Yuk, mari kita ikuti ceritanya. Kantor direksi adalah bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 1 hektar yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Gedung ini dulunya memiliki kesan kumuh karena kurang terawat. Namun pada tahun 2021, setelah dilakukan perbaikan dan renovasi, terciptalah kantor dengan suasana yang nyaman seperti saat ini, yaitu menampilkan nuansa modern dan kebersamaan yang sangat kuat. Hal ini selaras dengan histori pembangunannya, di mana semua elemen karyawan bersama Dapinbun dan Koperasi Karyawan turut serta berkolaborasi dan gotong royong membangun kantor menjadi seperti sekarang. Cafe Melos merupakan aset eks gedung sekretariat perusahaan seluas 199 meter persegi yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, yang merupakan jalan protokol dan sangat strategis. Aset ini dulunya terlihat kumuh dan tidak terawat, dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan renovasi seluruh gedung secara bersamaan. Namun demikian, manajemen melihat kondisi ini sebagai peluang dan berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi lokasi bisnis. Akhirnya pada tahun 2022, dilakukanlah kerjasama sewa dengan pihak pengelola Cafe Melos. Intuisi manajemen ternyata benar. Aset tersebut hingga sekarang menjadi tempat yang nyaman dan kekinian karena ada live musiknya. Cafe ini terus ramai pengunjungnya serta menjadi tempat anak-anak muda untuk bersantai maupun berdiskusi dalam menggali ide-ide kreatif. Yang tadinya area ini gelap, kalau malam semua orang lihat loh. Di sini gelap, tidak ada lampu. Biasanya juga tempat berkelahi, biasanya tempat di depan-depan situ tempat eksekusi pernah kami dapat itu. Alhamdulillah setelah terbuatnya ini Melos, ya jadi aman lah, aman. Dalam lokasi ini sudah aman, terang, bisa diakses semua orang. Jadi tidak ada perasaan takut-takut lagi lewat urip, lewat perkebunan, tidak ada. Alhamdulillah setelah dibuat Melos ya bisa jadi tempat nongkrong, bisa teman-teman yang ada di area perkebunan ataupun di seberang bisa ngumpul di sini. Cafe Nine Way dulunya adalah aset bangunan seluas 200 meter persegi yang terletak di Jalan Bamba Puang, Kota Makassar. Aset ini dulunya merupakan bangunan rumah milik ex-PT PN 28 yang tidak terpakai selama kurang lebih 23 tahun. Hal ini cukup ironis mengingat aset tersebut berada di tengah kota dan memiliki potensi yang besar. Setelah melalui proses pencarian mitra dan negosiasi yang panjang, kini bangunan berubah fungsi menjadi sebuah kafe. Cafe Nine Way berdiri tahun 2023, bernuansa industrial, perpaduan dari warung kopi dan kafe, membuat tempat ini menjadi langganan berkumpulnya berbagai komunitas maupun pecinta sepak bola. Saat ini Warkop Nine Way mulai berkembang Pak. Kami juga membuka kolaborasi dengan beberapa brand lain karena kita ingin tumbuh bersama, berprogres bersama di tempat ini Pak. Dan kami mulai melakukan program-program kerjasama seperti bazar, terus kami adakan juga nobar untuk menarik pengunjung ke tempat kami Pak. Warung Kopi Dr. Kopi adalah aset seluas 115 meter persegi yang terletak di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, dekat dengan berbagai pusat perbelanjaan. Aset ini dulunya merupakan aset toko daging milik PT Bina Mulia Ternak yang beberapa tahun tidak dimanfaatkan.
Melihat aset tersebut yang non-aktif membuat beberapa mitra tertarik untuk melakukan kerjasama. Hal ini tentunya direspons dengan cepat oleh pihak manajemen. Tak berlangsung lama, aset tersebut berhasil dikerjasamakan. Awal kerjasamanya ini saya dapat informasi dari teman, katanya ada suatu tempat ex midshop dari PTPN ini, itu katanya mau dikontrakin. Dulu teman kan sempat kerjasama juga dengan ex midshop PTPN ini. Kemudian saya cari tahu ke sini. Jadi di sini, di daerah sini memang masih sepi kemarin. Cuman ada beberapa pelaku usaha gitu. Secara administrasi, kemudian atau kontrak nggak ada masalah. Dan kami juga deal dengan nilai kontrak yang ditawarkan daripada PTPN itu sesuai dengan apa yang kami inginkan juga. Dan jadi tidak bertepuk sebelah tangan, nilainya pas apa semua gitu. Pada tahun 2016, aset Jalan Pengayoman menjadi warung kopi Dokter Kopi. Dan hingga kini terus ramai pengunjungnya mulai dari siang hingga malam hari. Gedung Serbaguna Grand Puri Indonesia merupakan aset tanah dan bangunan eks rumah jabatan Direktur PTPN 14 seluas 1.200 meter persegi, terletak di Jalan Boulevard Kota Makassar. Lokasi ini sangat strategis, berada di pusat ekonomi dan pusat perbelanjaan. Pada tahun 2021, manajemen saat itu memutuskan untuk mengambil peluang finansial atas potensi gedung tersebut, mengubahnya menjadi lokasi bisnis. Sebuah kemauan bertemu kesempatan, maka manajemen menjalin kerjasama dengan mitra sebuah perusahaan real estate terkemuka di Kota Makassar. Mitra ini berminat dalam melakukan kerjasama pola bangun guna serah yang rencananya digunakan sebagai gedung serbaguna dan kafe. Saat ini gedung tersebut sedang dalam tahap finishing dan segera dioperasikan pada akhir tahun 2023. Eks Gudang Kapas merupakan lahan seluas 4 hektar yang memiliki beberapa bangunan dan gudang, terletak di lokasi yang sangat strategis berdekatan dengan gedung pemerintahan Kabupaten Jeneponto. Aset ini dulunya bekas proyek pabrik kapas dan idle dalam waktu yang cukup lama. Potensi yang dimiliki aset ini membuat manajemen terus mengupayakan mencari mitra yang berminat. Upaya gigih akhirnya berbuah manis. Kurang lebih setidaknya ada 5 mitra yang telah melakukan kerjasama di aset tersebut sejak tahun 2021 hingga saat ini. Kini eks Gudang Kapas Jeneponto menjadi pusat kuliner kekinian dengan harga yang terjangkau. Rencana berikutnya, aset tersebut juga terus dalam tahap pengembangan menjadi pusat olahraga, di mana saat ini sedang dibangun mini soccer pertama di Kabupaten Jeneponto. Aset yang dulunya terbengkalai kini berubah menjadi tempat perputaran ekonomi sekaligus sentra hiburan baru bagi masyarakat Jeneponto. Dalam melakukan kerjasama, inisiatifnya dapat berasal dari calon mitra atau dari perusahaan. Dinamika dalam pencarian mitra cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan tren, selera, gaya hidup dari masyarakat, dan adanya perubahan situasi global. Seperti di saat pandemi yang lalu, yang mana perekonomian global sangat terdampak. Hal ini juga membuat minat calon mitra untuk bekerja sama menurun, serta mitra yang existing yang telah bekerja sama dengan kami cenderung untuk mengajukan penghentian kerjasama. Dengan kondisi seperti ini, kami tetap berupaya agar mitra tetap bekerja sama dan sustain.
Upaya yang kami lakukan antara lain dengan menyesuaikan skema perjanjian dan memberi kelonggaran kepada mitra. Kelonggaran ini dalam hal kompensasi dan jangka waktu, tentunya yang tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Selain itu, untuk menjaga kerjasama dengan mitra, kami turut serta dalam mempromosikan usaha mereka. Promosi ini kami lakukan melalui media cetak dan media sosial perusahaan yang kita punyai. Pencapaian kinerja yang dilakukan oleh manajemen tentu tidak lepas dari andil SDM yang berkompeten. Namun, aktivitas di bidang optimalisasi aset memiliki keunikan tersendiri. Setidaknya ada 3 skill yang harus dimiliki oleh personil yang bekerja di bidang ini. Pertama adalah skill analisa, yaitu mampu membuat kajian yang menguji kelayakan sebuah rencana kerjasama aset. Kedua adalah skill komunikasi, yaitu kemampuan untuk menjalin jejaring yang seluas-luasnya. Ketiga adalah skill negosiasi, yaitu kemampuan untuk dapat meyakinkan calon mitra dengan tujuan memberikan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan. Sebenarnya ada banyak, tapi yang paling keingat sampai sekarang itu adalah gimana cara susahnya kita mendapatkan persetujuan pemegang saham dan meyakinkan pemegang saham bahwa mitra ini adalah mitra yang layak untuk kita temani bekerja sama. Selain semangat karena kita memberikan nilai tambah bagi perusahaan, juga ada kebanggaan bagi kita tim optimalisasi aset bisa melihat aset-aset PTPN 14 itu menjadi berdaya guna dan tidak terlantar. Tentunya melihat ketiga skill ini, porsi milenial lebih mendominasi sebab biasanya anak muda lebih memiliki jiwa sosial dan determinasi yang tinggi akan hal-hal baru. Dan kenyataannya, inilah yang terjadi di PTPN 14. Dari cerita tadi, ada proses unlock values yang dilakukan, yaitu mengubah masalah menjadi manfaat. Di samping itu, perusahaan juga ikut andil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan tentunya menerima cuan dari kerjasama yang dihasilkan.